Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 149 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita pada malam hari ini, Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati. Kalau kita bicara mahkota, itu bicara sebuah hadiah, sebuah penghormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang rendah hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan mahkota yang luar biasa di sini adalah bukan mahkota yang seperti yang diberikan oleh manusia. Mahkota yang diberikan hanya untuk sementara. Tetapi mahkota yang dimaksud teks ini adalah bicara tentang keselamatan jiwa, keselamatan hidup. Bagaimana orang dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan pemazmur. Ketika mereka memperoleh kemenangan demi kemenangan dari musuh-musuh mereka, karena Tuhan sertai mereka, karena mereka datang kepada Tuhan dengan rendah hati, maka Tuhan memahkotai mereka dengan kemenangan demi kemenangan. Memang bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Itu teks bagian A berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Memang bangsa Israel itu adalah umat Tuhan. Tapi sekalipun mereka umat Tuhan, ketika mereka tidak berkenan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka tidak akan dilindungi Tuhan. Kita melihat bagaimana Raja Saul ketika dia memimpin bangsa Israel dan dia berperang, tetapi dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun dia umat Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepadanya, sehingga Tuhan menolak dia menjadi raja. Apa kaitannya dengan teks ini? Artinya kalau kita umat Tuhan, orang percaya, tapi kita harus berkenan dengan Tuhan. Salah satu caranya adalah kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu, Bapak Ibu, banyak caranya. Nilainya luar biasa. Bahkan di dalam dunia ini terhadap sesama manusia, ketika kita rendah hati, kita akan dihargai. Ketika kita rendah hati, kita dipandang. Kita tidak dicibir. Rendah hati di sini adalah menghargai. Rendah hati di sini adalah tidak menyombongkan diri. Rendah hati di sini adalah menjadikan Tuhan sebagai pelindung dalam hidup. Rendah hati tidak merasa diri mampu. Rendah hati tidak merasa diri bisa. Rendah hati adalah dia hanya berpaut dengan Tuhan. Dia tahu bahwa kemenangan yang dia raih, kebebasan yang diperoleh itu berasal dari Tuhan. Dia mengakui siapa dirinya. Itu yang saya sebut rendah hati.
Dia tidak merasa apa yang dia rasakan saat ini ketika dia sudah bebas atau dia sudah menjadi orang yang hebat, tetapi dia menjadi sombong. Dia tidak berkata lagi, ini bukan dari Tuhan. Kebanyakan umat Tuhan ketika dia sudah diberkati jabatan, diberikan jabatan, maksud saya diberkati dengan harta, diberkati dengan anak-anak yang luar biasa, dia mulai sombong. Artinya dia tidak lagi mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia lebih menonjolkan dirinya. Dia merasa apa yang dia punya semua karena dia. Ini adalah orang yang congkak. Ini adalah orang yang sombong. Dan orang seperti begini, Tuhan tidak memahkotai dia dengan keselamatan. Keselamatan di sini Bapak Ibu lebih kepada keselamatan dari musuh. Keselamatan di sini adalah lebih kepada bagaimana Tuhan menjaga, melindungi bangsa Israel dari musuh-musuh. Saya sudah ingatkan kembali, saya sudah bilang tadi. Nah, inilah yang dimaksud teks ini, bahwa ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu, kita belajar. Saya percaya bahwa kita ini semua sebagian besar tahu firman Allah, tetapi tujuan daripada renungan-renungan kita adalah mengingatkan kita kembali. Tujuan dari kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita diingatkan kembali. Karena sifat kita adalah bukan sifat yang taat, bukan sifat yang taat, itu adalah sifat manusia, tetapi sifat yang sering lupa, bahkan tahu pun masih belum bisa kita lakukan. Untuk itu kita diingatkan, terus diingatkan, dan terus kita belajar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Tapi ketika kita belajar, ketika kita terus diingatkan oleh firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang mengingat firman Tuhan itu. Dan saya percaya kita dapat melakukannya sedikit demi sedikit dalam menjalani hidup ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.